Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita ketemu lagi sahabat Om yang jagat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Setelah tadi malam saya menyampaikan episode pertama tentang ijazah dari Mbah Giri. Makanya pada malam hari ini saya niatkan untuk melanjutkan materi tentang ijazah dari Kanjeng Sunan Giri tersebut. Oke. Untuk memulai acara pada malam hari ini, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu, kita nanti syafaatnya nanti pada yaumil hisab ya. Oke. Jadi sanad dari sebuah keilmuan itu memang ada yang mensyaratkan pentingnya sanad atau pentingnya jalur yang jelas dari keilmuan itu, sehingga saya pikir menjadi cukup penting kalau malam ini saya ingin menyampaikan sebuah keilmuan yang insya Allah ijazahnya kita dapatkan langsung dari Mbah Giri. Untuk melakukan sebuah upaya pembersihan diri, karena ketika kita akan mempelajari apapun, baik keilmuan formal, keilmuan agama apapun, khususnya dalam hal ini adalah ilmu hikmah, maka tentunya supaya apa yang kita lakukan nanti mendatangkan manfaat, mendatangkan berkah, sehingga banyak hal yang harus kita persiapkan dulu, baik secara lahir maupun batin. Sahabat-sahabat Om yang jagat, kembali kepada ijazah ilmu hikmah. Pada waktu saya mendapatkan ijazah langsung dari Mbah Giri itu, beliau menyampaikan bahwa ada satu dan lain hal yang harus dipersiapkan. Membersihkan diri, mempersiapkan bejana, wadah, supaya ketika nanti dituangkan air ke dalamnya, airnya tetap bersih, sehingga tidak membawa dampak atau efek yang tidak diinginkan. Dalam ijazahnya Mbah Giri menyampaikan, sebelum memulai sebuah ritual spiritual, dalam hal ini ilmu hikmah, menjadi sangat penting untuk kita pahami bahwa
semua manusia itu sebenarnya ketika dilahirkan terbebani oleh hal-hal yang tidak bisa diduga, sehingga penting untuk dipahami dan diketahui secara kafah, secara utuh, apa saja yang perlu dilakukan, apa saja yang perlu dipersiapkan, sehingga ketika kita mengamalkan sebuah pelajaran tentang ilmu hikmah, semoga tidak ada kendala, tidak ada hambatan, dan tidak menjumpai hal-hal yang menyulitkan yang cukup berarti nanti di masa yang akan datang. Oke, langsung saja kita pada pemahaman tentang apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kita masuk ke dalam ilmu hikmah itu sendiri. Jadi dalam ijazah yang disampaikan kepada saya, disampaikan sebelum memulai materi soal ilmu hikmah, ada 3 hal yang harus dilakukan. Ada 3 hal yang harus dilakukan supaya kita secara wadak, secara lahir maupun secara batin menjadi lebih siap untuk mendapatkan sebuah pencerahan spiritual. 3 hal itu apa saja? Yang pertama, jadi nanti saya akan menjelaskan secara rinci, secara detail tentang apa dan bagaimana penjelasannya. Yang hal pertama yang harus kita lakukan, bahwa kita harus memutus karma negatif. Kita harus bisa memutus karma negatif yang ada dalam diri kita. Jadi bagaimana karma negatif itu bisa masuk dan berada di dalam diri kita. Di dalam ilmu kedokteran modern menjelaskan bahwa setiap manusia yang dilahirkan pasti akan membawa 2 hal yang akan mempengaruhi eksistensi kita sejak mulai lahir hingga nanti kita dewasa. Jadi dalam dunia kedokteran modern dikenal ada yang namanya genetik. Jadi faktor genetika yang bersumber dari kromosom. Dari mana sumber kromosom itu? Kromosom itu didapatkan dari kedua orang tua yang melahirkan kita, sehingga itu akan mempengaruhi secara fisik. Jadi misalnya orang tua kita memiliki mata minus, sehingga memerlukan bantuan kacamata untuk beraktivitas. Biasanya
generasi kedua, anak, dan generasi ketiga, cucu, memiliki kecenderungan untuk memiliki hal yang sama. Jadi kecenderungannya kalau orang tua minus, mata minus, pakai kacamata, biasanya anaknya meskipun tidak harus semuanya, tapi memiliki kecenderungan anak-anaknya juga akan mudah terserang mata minus. Orang tua memiliki gula darah yang cenderung tinggi, diabetes misalnya, biasanya anak-anaknya generasi pertama atau generasi kedua atau cucu juga memiliki kecenderungan rentan untuk memiliki penyakit diabetes juga. Atau misalnya orang tua kita berambut keriting atau ikal, biasanya nanti anak atau cucu memiliki kecenderungan memiliki bentuk rambut yang keriting atau ikal. Itulah faktor pembawa secara genetika. Jadi disebutnya genotype. Namun tidak hanya faktor itu saja, ada faktor yang disebut phenotype. Faktor pembawa sifat yang mengalir lewat aliran darah. Karena setiap yang terlahir pasti memiliki keterikatan darah dengan orang tua, khususnya ibu. Karena di dalam kandungan selama 9 bulan kita menjadi satu bagian dengan ibu, sehingga darah ibu darah kita. Sehingga ketika kita terlahir, phenotype inilah pembawa sifat, pembawa pengaruh. Misalnya kita memiliki orang tua yang pemarah, temperamen, biasanya anak atau cucu memiliki kecenderungan yang sama, kecenderungan temperamen, pemarah. Misalnya orang tua cemas, mudah cemas, panik, anaknya juga akan memiliki kecenderungan yang sama. Itu adalah sebagian sifat yang dibawa oleh anak karena faktor pengaruh phenotype yang mengalir lewat aliran darah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam darah kandungan zat besi terbesar yang ada di dalam tubuh manusia itu ada di dalam darah. Sehingga secara spiritual, energi itu adalah identik dengan magnetism, identik dengan magnetis yang ada di dalam diri kita, energi. Seperti yang kita ketahui, sifat dari magnet, dia hanya akan bisa melekat, menempel, dan mempengaruhi kepada material, kepada materi yang bersifat logam. Sehingga darah itu adalah menjadi sebuah media induksi energi. Nah, hal-hal itu yang memberikan pengaruh kepada anak dari faktor yang dibawa oleh orang tua, sehingga banyak orang, meskipun saya juga tidak terlalu setuju, banyak orang yang menyebutnya dengan istilah dosa warisan atau karma negatif.
sifat kecemasan, panik dan segala macam itu hanyalah sebagian kecil dari hal-hal yang bisa dibawa lewat fenotype tersebut. Ada banyak hal karena sifat dari energi itu terbentuk adalah karena perbuatan atau budi pekerti orangnya. Kita kan tidak tahu leluhur kita, mbah, buyut, dan selanjutnya. Mungkin dulu misalnya seorang pejuang, ketika beliau meninggal di dalam medan pertempuran, tertembak di dalam perutnya. Hal ini, luka ketembak di dalam perutnya, ini amat sangat mungkin untuk terbawa sifat ini mengalir ke anak cucunya. Sehingga salah satu hal yang bisa timbul misalnya adalah ketika tertembak perutnya, maka bisa jadi misalnya anak turunnya memiliki potensi energi yang relatif lebih lemah di bagian perut, sehingga yang muncul, yang terjadi apa? Sehingga anak cucunya menjadi lebih rentan terhadap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perut, misalnya mudah kena penyakit mah, asam lambung, dan hal-hal yang lain. Tapi intinya begini, kita kembali kepada pembicaraan awal. Faktor pertama yang kita harus lakukan adalah memutus karma negatif, atau istilahnya dosa warisan, karena sedikit entah banyak itu mempengaruhi di dalam diri kita, mempengaruhi secara sifat, kelebihan dan kekurangan. Nah, terus pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana cara kita melakukan pemutusan karma negatif atau memutus dosa warisan itu. Oke, sekarang kita masuk ke kajian yang pertama. Sesuai dengan ijazah yang saya terima, untuk memutus karma negatif yang ada di dalam diri kita, hanya ada satu cara, yaitu ibu kita. Lewat ibu kita. Maka berbahagialah bagi rekan-rekan, saudara-saudara yang ibunya masih hidup, masih sehat, karena itu akan menjadi hal yang lebih menguntungkan atau lebih mempermudah kita di dalam melakukan pemutusan karma negatif. Terus bagaimana kalau andai kata ibu kita sudah meninggal? Secara prinsip tidak ada masalah. Tetap kita bisa melakukan pemutusan karma negatif. Oke. Anggap saja ibu kita, jadi khususnya ibu ya, anggap saja ibu kita masih hidup. Satu hal yang perlu dilakukan adalah kita harus secara serius kita menemui ibu kita. Kita sampaikan, Bu, monggo lenggah dalem badhe matur. Bu, monggo silahkan duduk. Saya mau menyampaikan sesuatu yang penting. Lalu setelah ibu kita duduk secara serius, artinya memang itu
dilakukan secara protokoler, memang resmi. Jadi bukan, tidak boleh hanya dengan bercanda, tidak boleh. Syukur-syukur tidak ada orang ya. Atau kok ketika ada, lingkungan kita harus clean dulu. Sampaikan bahwa kita butuh waktu sebentar, mau ngobrol serius dengan ibu, jadi kalau bisa jangan diganggu dulu. Oke, kita kembali ke situasi semula. Anggap saja ibu sudah duduk di kursi, lalu kita berjongkok di depannya, jongkok di depannya sambil menyampaikan dua hal kepada ibu kita. Yang pertama, ucapkanlah secara tulus dari hati, sampaikan kepada ibu. Redaksi kalimatnya bebas, jadi redaksi kalimatnya bebas, tapi intinya sampaikan, Bu, saya mohon maaf, saya meminta maaf atas segala dosa dan kesalahan saya terhadap ibu, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terus yang kedua, lanjutkan kalimatnya. Dan saya mohon dengan sangat untuk didoakan, karena saya sedang memiliki hajat tertentu. Jadi sedang melakukan ritual karena memiliki hajat, permintaan tertentu. Jadi yang pertama, minta maaf atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terus yang kedua, mohonlah untuk didoakan karena kita sedang memperjuangkan sesuatu. Jadi kita ada hajat tertentu. Lalu ciumlah kedua lutut ibu kalian. Ini bukan hanya sekedar simbolis. Jadi makna dari simbolis ini adalah makna filosofis. Jadi bayangkan, ibu mana? Ibu yang mana ketika ada anaknya yang menyampaikan permohonan maaf secara tulus atas segala dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan minta didoakan karena sedang berjuang untuk mencapai cita-cita, karena memiliki hajat. Ibu mana yang tidak akan menangis? Seorang ibu pasti hatinya langsung jelek gitu, dan kemungkinan besar akan mengeluarkan air mata. Pada saat ibu kita hatinya jelek gitu, ketika kita menyampaikan kalimat itu jelek hatinya, itulah hakikat kita sudah memutus karma negatif. Karma negatif sudah terputus, sehingga
aliran sifat yang mengalir lewat aliran darah akan terfilter, akan dipilah, akan dipisah. Yang negatif akan disingkirkan. Potensi pengaruh energi positif akan tetap masuk di dalam diri kita. Hakikatnya kita seperti terlahir kembali. Kita seperti terlahir kembali. Sehingga ketika kita melakukan ritual, melakukan perjuangan di dalam hidup kita, sudah tidak lagi terbebani oleh potensi karma negatif. Sehingga kuncinya tinggal diri kita. Karena kita sudah terlahir kembali, sudah menjadi diri kita. Ketika kita berjuang dengan serius, dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah apapun yang kita dapatkan akan menjadi berkah. Oke, sudah paham ya? Jadi 3 hal. Yang satu adalah memutus karma negatif. Sekarang kita memasuki poin yang kedua. Poin yang kedua adalah ilustrasinya begini. Ketika kita memberi apapun kepada orang lain, baik itu uang, makanan, baju, memberi apapun ke orang lain, meskipun kecil, meskipun tidak kita sadari, biasanya akan muncul takabur di dalam diri kita. Sehingga ekstrimnya biasanya setelah memberi, misalnya dia akan bercerita ke orang lain, itu si A, si Fulan itu kemarin udah tak kasih uang 100.000. Coba kalau nggak tak kasih uang. Nah, itu adalah contoh yang tanpa sadar ketika kita memberi kepada orang lain, biasanya disadari atau tidak, entah banyak entah sedikit akan muncul takabur. Hal inilah yang harus kita perbaiki. Hal ini yang harus kita perbaiki di dalam pemikiran dan dalam hati kita. Apa yang harus dilakukan? Jadi pahamilah begini. Ketika kita memberikan apapun kepada orang lain, hakikatnya kita memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Andai kita bekerja, dapat gaji, dapat uang, sesungguhnya sebagian dari uang yang kita terima itu adalah hak orang lain. Makanya kalau di dalam agama kita mengenal istilah zakat. Itu dalam rangka untuk membersihkan harta kita. Kita kembali ke pembicaraan kita malam ini. Topik yang kedua adalah kita harus mulai sadar, memahami bahwa ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, apapun itu, harusnya kita yang berterima kasih kepada orang yang mau menerima. Karena orang yang mau menerima pemberian kita berarti telah membantu membersihkan semua yang ada di dalam diri kita yang sesungguhnya itu adalah menjadi hak orang lain. Paham ya?
Jadi ketika kita memberikan orang lain, apapun itu, memberi sesuatu, bukan orang itu yang berterima kasih kepada kita, tapi kitalah yang harus berterima kasih kepada orang itu yang masih mau menerima pemberian kita. Karena sesungguhnya yang menerima pemberian kita itu adalah orang yang sudah membersihkan diri kita dari apa yang menjadi hak orang lain. Paham ya? Cukup menarik tentunya. Oke. Terus kita masuk ke poin yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa energi itu memiliki sifat magnetis, sehingga dia pun akan bisa mempengaruhi magnet yang lain atau terpengaruh oleh magnet yang lain. Sehingga penting untuk difahami kandungan zat besi yang ada di dalam darah kita itu menjadi media, menjadi wadah, tempat singgahnya magnetisme yang ada di dalam diri kita. Karena di dalam darah itu kandungan zat besinya luar biasa, terbanyak ada di dalam darah. Sehingga yang harus dipahami, ketika darah itu sehat, maka energi di dalam tubuh kita pun akan sehat. Apa yang harus dilakukan? Jangan sampai kita bersedih, memikir terlalu berat sehingga sedih, shock, cemas, panik, dan segala macam. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika orang sedih, biasanya dadanya akan merasa sesak. Jadi dadanya sesak ya, sesek kalau orang Jawa bilang itu. Ketika dadanya sesak, itu karena pengaruh paru-paru kita tidak mampu mensuplai oksigen dari proses pernafasan kita masuk ke dalam jantung. Proses suplai oksigen dari paru-paru ke jantung lemah. Darah yang kekurangan oksigen akan bermasalah. Secara umum bisa kita katakan tidak sehat. Darah yang tidak sehat akan berdampak mengganggu aliran energi, aliran magnetisme yang ada di diri kita. Ketika energi kita mulai terganggu, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Sakit, panik, cemas, gelisah, tidak konsentrasi, dan banyak hal. Sampai di sini sudah paham ya? Oke, kita ulangi 3 hal. Jadi untuk memutus karma negatif, pertama, minta maaf kepada ibu dan doakan. Dia itu ibarat kita menebang karma negatif. Putus sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat, di saat kita memberi, kita yang harus berterima kasih kepada orang itu. Meskipun tidak harus diucapkan kita memberi terima kasih, tidak. Tapi lebih ke dalam
hati kita. Kita harus mengingat, ketika kita memberi dan ada yang mau menerima, kita harus berterima kasih kepada dia. Bayangkan kalau di sekitar kita orangnya sudah kaya semua, kita mau berzakat saja susah. Kita mau memberi kepada siapa? Orang sudah cukup semua. Dan yang ketiga, hati tidak boleh sedih. Karena kalau sedih, di dada akan muncul rasa sesek, dan itu akan mulai mengganggu metabolisme tubuh kita, sehingga secara energi akan terdampak, akan terganggu. Jadi 3 hal itu lakukan. Hal yang pertama lakukan, hal yang kedua pahami, hal yang ketiga dijaga, jangan sampai bersedih. Selesai. Karma negatif sudah kita eliminasi dari diri kita. Terus andai kata teman-teman bertanya, kalau ibu kita sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Ya bagaimana lagi? Bisa dengan banyak hal. Misalnya kita ziarah ke makam beliau, lakukan seperti apa yang kita contohkan di nomor 1 tadi. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya ibu diberi pengampunan segala macam. Setelah itu ngudoroso, paham ya ngudoroso ya? Ngudoroso. Bu, ini anakmu minta maaf atas dosa saya yang saya sengaja dan tidak saya sengaja. Mohon dimaafkan dan mohon didoakan karena saat ini Ananda sedang memiliki hajat tertentu. Itu bisa dilakukan dengan cara kita datang ke makam, bisa juga dengan cara kita lakukan di rumah. Kita doakan, lalu kita mudoroso, kita sampaikan, kita ucapkan. Apakah sampai? Ya pasti sampai. Karena hakikatnya manusia tidak ada yang meninggal. Ketika manusia meninggal, sesungguhnya dia adalah berada di hidup yang sesungguhnya. Paham ya? Terus untuk yang kedua sama, untuk yang ketiga sama. Jadi kurang lebihnya ketika kita sudah menyelesaikan dan memahami 3 hal dalam rangka untuk memutus mata rantai karma negatif yang ada di dalam diri kita, maka seolah-olah kita seperti terlahir kembali, sehingga siap berjuang, siap berikhtiar untuk meraih hajat kita. Sehingga memutus karma negatif itu adalah seperti kita meletakkan fondasi. Ketika kita mau membangun rumah, fondasinya sudah kokoh, sudah kuat, siap untuk membangun sebuah bangunan di atasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya memutus karma negatif yang ada di dalam diri kita, dan caranya untuk memutus karma negatif sudah saya sampaikan. Mohon dipahami, dipikirkan, direnungkan 1, 2, dan 3 tadi,
Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah pemahaman yang utuh di dalam diri kita. Dan itulah salah satu ijazah dari Kanjeng Sunan Giri kepada kita untuk memutus mata rantai karma negatif di dalam diri kita. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat, mudah-mudahan menjadikan sebuah pencerahan, sebuah wawasan yang berimplikasi positif kepada kita secara lahir maupun secara batin. Oh ya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel Om Yang Jagat ini, silahkan like, subscribe, dan share. Tentunya jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya, sehingga ketika kita update konten-konten yang lain, nanti Anda akan mendapatkan notifikasinya. Untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan, ijazah dari Sunan Giri, tata cara memutus karma negatif. Dan nantikan nanti pada episode yang ketiga tentang zikir kolbu atau baksan, bagaimana cara melatihnya, bagaimana cara mengaktifkannya, dan apa saja yang bisa kita lakukan. Dan nanti pada episode berikutnya lagi akan saya sampaikan tentang ijazah surat An-Nasr dan surat Al-Lahab. Surat An-Nasr itu ofensif, surat Al-Lahab itu memiliki sifat defensif. Jadi panas dan dingin. Jadi yang satu untuk menyerang, yang satu untuk bertahan. Demikian sebuah ilustrasi tentang ijazah dari Sunan Giri pada dua episode berikutnya nanti. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan pencet tombol loncengnya, sehingga ketika konten barunya sudah siap, nanti akan ada notifikasi di HP teman-teman semua. Demikian, terima kasih atas apresiasinya. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.